Baik teman-teman, sekarang saya akan menanam jahe merah. Bagaimana cara menanam jahe merah dari bibit? Saksikan videonya. Jadi yang pertama, kita harus sediakan media tanam terlebih dahulu. Yang kedua, tentunya bibit jahe merah. Lalu yang ketiga, bagor. Ya, kali ini kita akan menggunakan bagor beras ukuran 25 kilo yang nanti akan menjadi pengganti pot. Jadi kalau ada yang tanya media tanam yang saya gunakan untuk menanam jahe merah itu campurannya apa saja, di sini saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing yang saya pilih. Kenapa kotoran kambing? Karena yang mudah didapat di daerah saya. Sebenarnya juga ada kotoran ayam, cuman masih belum matang. Lalu tanah, menggunakan tanah hitam. Kenapa tanah hitam tidak tanah merah? Karena tanah hitam itu sifatnya tidak mudah menggumpal seperti tanah merah. Jadi ketika digunakan jangka panjang, dia akan lebih gembur, jadi tidak mudah menggumpal dan lebih baik perakaran tanaman nanti. Apalagi jahe merah itu merupakan empon-empon yang umbi yang nanti berkembang, makanya semakin gembur semakin bagus. Lalu tidak lupa menggunakan berambut atau sekam padi, kulit padi. Saya menggunakan yang mentah. Kenapa enggak yang bakar? Karena sekam yang mentah itu lebih awet, jadi tanah lebih awet gemburnya, tanaman juga nanti akan lebih subur. Campuran media tanam yang saya gunakan ini dengan komposisi 1:2:1, yaitu 1 karung tanah dicampur 2 karung pupuk kandang dan dicampur 1 karung sekam mentah. Mengapa saya menggunakan pupuk kandang yang lebih banyak komposisinya? Jadi masa tanam jahe itu panjang, sekitar 9 bulan kurang lebih. Jadi tujuan untuk pemberian pupuk dasar berupa pupuk kandang dari awal dengan banyak itu akan mempermudah nanti saat perawatan, tidak usah terlalu menambah pupuk. Saya menggunakan karung beras dengan ukuran 25 kilo. Ini karena di tempat saya sangat banyak, melimpah, jadi bisa kita manfaatkan. Selain itu juga tentunya ramah lingkungan. Dalam memilih bibit jahe yang akan kita tanam, pastikan bibit jahe itu sehat dan terdapat banyak tunas di dalamnya, supaya nanti kita bisa pecah menjadi beberapa bagian tanaman. Langkah-langkahnya, yang pertama kita sobek polybagnya, lalu kita kurangin sedikit media tanam yang menempel supaya kita bisa mencapai umbinya, agar kita bisa nyaman dalam memotong nanti umbinya. Setelah agak berkurang media tanamnya, kita bisa rasakan umbinya. Kita harus mencari ruas di mana kita bisa memotong umbi. Kita harus bisa merasakan di mana ruas jahe yang bisa kita potong. Kita bisa memotong menggunakan alat bantu sebenarnya, berupa pisau atau gunting.
Hasilnya dari satu buah polybag tadi saya mendapatkan 4 potongan tanaman yang nanti bisa dibagi menjadi 4 karung. Setelah itu kita bisa masukkan media tanam yang telah kita siapkan ke dalam karung yang telah kita siapkan. Kita bisa isi setengah saja, tidak usah sampai penuh. Jadi jika ada potongan jahe yang hanya satu seperti ini, lebih baik kita pasangkan dengan potongan jahe yang lain. Ini agar kemungkinan hidup jahe tersebut bisa lebih meningkat, jadi potensi hidupnya bisa lebih meningkat ketimbang kita tanam sendiri. Jadi tadi di karung yang telah kita isi setengah, kita agak gali sedikit untuk memasukkan umbi dan akarnya. Setelah itu kita bisa tutup, menambahkan media tanam yang tersedia. Jangan lupa tanaman harus berada di tengah dan dalam posisi tegak. Kita bisa sedikit memadatkan tanahnya agar tanaman tidak mudah ambruk. Jadi ini adalah jahe yang telah kita replanting. Oke, akhirnya selesai. Masih sisa 11 polybag, kita akan lanjutkan besok. Ini dia dari 9 polybag tadi bibit, akhirnya menjadi 22 bagor. Jadi setelah selesai akan seperti ini, ditata. Tanaman ini nanti akan melalui proses adaptasi. Pastinya daunnya akan menguning sedikit, tapi tidak usah khawatir karena nanti setelah 1 minggu diadaptasi, daunnya akan kembali hijau, tunasnya akan semakin banyak. Perawatannya hanya disiram setiap hari sekali saja, tergantung kelembapan tanah. Oke, jadi itu dulu cara pindah tanam, cara menanam jahe dari bibit. Terima kasih telah menonton. Thank you. Bye.